Ntar aja tunggu, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Tahu langsung. Tembok digitu-gituin. Pintu gini semua pintu. Dari dalam, kubrak. Semua tembok begini. Pintu langsung begini semua pintu. Ada suara. Wah, suara laki-laki. Nah, selain itu, lu punya cerita lagi nggak nih Bang, yang enak kira-kira untuk dibahas nih sama lu? Kan lu terkenal banyak banget lah gitu, cerita-cerita mistis di balik kejadian-kejadian gitu loh. Sebenarnya cerita ini mau gue tayangin di channel gue yang dulu nih. Yang dulu yang mana tuh? Pokoknya channel yang dulu lah, ya Nan ya. Yang lo inget nggak pas gue lagi cerita, nggak bagus nih ceritanya, jelek nih, udah nggak usah tayangin, inget nggak? Iya. Yang itu. Oh, jadi lu sempat pengen bercerita ya? Sempet, tapi udah kita udah selesai pada syuting ya, tapi dibilang udah nggak bagus ceritanya, biasa aja. Jadi kejadiannya waktu gue SMA 2001. Oh, berarti ini flashback ya, sudah lama ya. Depan rumah gue kan rumah kosong. Lo tau kan kalau rumah zaman dulu tuh rumah joglo panjang. Ya tahu. Yang panjang panggung gitu panjang panggung terus dari kayu. Nah itu berjejer, ada kayak kontrakan. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3. Yang pintu 2-nya diisi sama tukang sekuteng. Pintu 1-nya kosong. Sama yang punya rumah, yang pintu 1-nya diisi drum. Tahu kan drum plastik sama yang gede-gede yang buat minyak? Ya. Sama drum yang besi di dapurnya. Itu kalau tiap malam, tahu nggak drumnya bunyi? Dung. Tiap jam 2. Hampir setiap malam. Tiap jam 2, selalu jam 2. Kalau nggak yang drum yang besi, drum yang plastiknya bunyi. Kalau yang plastik kan bunyi cuma deng gitu doang kan. Kalau yang jelas tuh yang drum besinya, dung sampai gitu. Posisi dapurnya yang naruh drum deket jendela kamar gue. Rumah gue sih sebenarnya nggak ada kamar, cuma kan terbuka jendela, ini langsung di jalanan. Ini langsung tempat naruh drum sama dapur. Kalau tiap jam 2 udah deh, deng, bapak gue langsung. Udah biasa kan. Itu kosong hampir berapa tahun gitu, hampir 5 tahunan lebih kosong. Ada bapak-bapak dari sama daerahnya dari sini nih, dari Rangkas Bitung. Dia nanya, ini yang depan belum diisi ya? Ya kosong gitu, nanya ke rumah gue kan. Ya kosong Pak, yang punya siapa? Pak ini gitu. Disamperin bapaknya yang punya kontrakan tuh. Pak boleh nggak saya ngontrak di sini? Ya gimana ya, ini buat gudang deh, buat gudang saya. Ya apa, saya baru diterima kerja di pabrik roti yang gue ceritain di situ, santet gitu, ada santet. Bukan santet, pesugihan. Saya baru kerja di pabrik roti yang di belakang tuh Pak. Kan kalau dari sini ke sana tinggal jalan doang, dekat, cuma 5 menit. Jadi ntar gimana deh? Saya beresin dulu drum-drumnya. Diberesin drum-drumnya tuh semua. Gua kira dia datang sendirian. 2 hari kemudian datang. Sama anaknya masih bayi, umur 1 bulan. Itu anak nangis mulu. Dari maghrib sampai jam 12. Nangis terus. Mau jadi artis ya? Jedar ya? Gak apa-apa sini. Nah itu anak pemilik Yasmin Farm. Nah ini ada si tetehnya tuh yang punya Yasmin Farm ya. Nah, namanya Teh Nisa ya. Nisa. Teh terima kasih udah bersedia di sini. Udah ngizinin kita ya. Oke, lanjut. Nah jadi itu anaknya cewek 1 bulan. Dari maghrib sampai jam 12-an nangis terus. Ibu gua kan bingung nih. Tuh apa sih bayi nangis terus? Disamperin sama ibu gua. Langsung begini, ibu gua kan juga agak sedikit ini kan. Wah ini mah sawan nih bocah nih. Dibawalah dulu ada yang namanya kita sebut Engkong J aja deh. Engkong J, dia memang dukun bayi kan. Dibawa tuh ke belakang rumah gua, diobatin sama Singkong J. Diem, dikasih air. Diem, cuma bertahan seminggu doang.
Seminggu nangis lagi tuh bocah. Nangis, demam, sakit. Nah, demi kebaikan itu anak, istri sama anaknya dibalikin ke Rangkas. Tinggal si bapak itu doang nih, si laki-laki itu doang. Tinggal sendirian. Pas jam berapa gue lupa, antara jam 1 atau setengah 2 gitu. Gedor-gedor rumah gue. Mas, tolong mas, Mas Runan tolong. Tolong kenapa? Dapur saya berantakan. Dapurnya jadi kayak ada ngacak-ngacak. Oke. Takutnya kan maling atau segala macam, tapi kan semua pintu ketutup. Dapurnya acak-acakan. Terus pintu dapurnya kayak ada yang gedor-gedor, duk gitu. Pas gue lihat, ini sih memang penunggu rumah. Jadi rumah itu kalau kosong udah lebih dari 40 hari pasti ada yang Tempatin. yang lain. Itu udah hampir 5 tahun kosong. Wow. Buat gudang naruh drum. Gue cuma bisa gini doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue bantuin beresin ini ya, beresin apa? Dapurnya. Tadinya dia jadi gini nih. Pintu buat naruh motor, namanya kontrakan ada 4 sekat kalau nggak salah. Buat nonton TV, kamar, dapur. Kamarnya itu mepet sama dapur. Pas sudah kejadian, dianya nggak tidur di kamar, tapi di ruang tamu. Besoknya digedor lagi rumah gue, malam-malam sama, jam 1:30-an. Wow. Ada apa lagi sih, gue bilang kan. Jadi tembok dapurnya digini nih, digituin, dipukul-pukul, digedor-gedor tembok dapurnya, kencang banget. Ya dia kan kaget kan. Tembok dapur saya ada yang mukul-mukul kata dia, ada yang gedor-gedor. Dibuka lagi, berantakan lagi semua isi dapur. Wow. Creepy banget tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, gue beresin lagi. Dia tidur di depan. Itu sampai beberapa hari tuh. Dapur tembok dapur digedor-gedor, isi dapur diberantakin. Dulu kan zamannya minyak tanah kan, 2001-an. Kompor sampai tumpah semua. Minyaknya tanah itu. Iya. Sampai semua tuh hancur, seisi dapur berantakan. Nah, di hari keberapa gue lupa, pokoknya itu kejadian udah berhari-hari dia digangguin. Dia pulang nih, kalau nggak salah hari Minggu dia pulang ke Rangkas. Pas pulang ke Rangkas, rumahnya kan kosong. Kedengeran tuh, brak kayak orang berantem. Kayak ada ngacak-ngacak gitu, ada berantem ya. Gue kaget kan, papa. Itu suara apaan? Ramai banget. Kan orangnya nggak ada. Paling biasa nam. Orangnya datang pulang hari Senin, berantakan lagi dapurnya. Berantakan semua isi dapurnya. Nah akhirnya kan dia gini, Nan, temenin saya nginep di sini aja ya. Saya takut kata dia. Gue nyebutnya Bang S, Bang Sam. Namanya Bang Sam. Tapi Samnya nggak gue sebutin siapa. Ya nggak lanjutin ya. Nah pokoknya gue manggilnya Bang Sam, Sam gitu. Kadang-kadang kadang-kadang Bang. Tapi Bang Sam, besok kan saya harus sekolah pagi-pagi. Udah nggak apa-apa di sini dulu. Sebelum tidur gue sholat isya, gue baca yasin, gue tahlil, panas langsung, panas semua. Kontrakannya langsung panas. Keseluruhan itu ya. Semua panas. Kata si Bang Sam, jadi panas banget kan ya. Udah nggak apa-apa. Dia tidur di kamarnya. Kamarnya nggak ada, ketahuan kalau kontrakan cuma begini doang, sekat-sekat doang, nggak ada pintu. Tidur di situ. Beneran gue ngedenger suara digituin tembok, kenceng banget. Dia kan kaget langsung. Nan denger nggak? Dengar. Dari mana? Itu tembok di dapur kan. Iya. Dia pindah ke gue, makin kenceng suara gini nih, digituin. Gue bangun, gue baca ayat kursi, bukan itu dapur lagi. Jadi kan dapur, bukan tembok dapur. Dapur ada pintunya. Pintunya yang dipukul. Diginiin pintunya nih. Digituin. Gue diem kan. Langsung gue diem, gue baca ayat kursi. Semakin gue baca ayat kursi, pintunya diginiin. Begituin. Oh, pintu semakin dapurnya. keras ya.
Tahu-tahu langsung brak. Berhenti, buka pelan-pelan, berantakan lagi semua. Wow. Terus gimana? Langsung tuh, saya pulang ya. Ya saya gimana Nan? Tidur di rumah saya aja gue bilang. Tidur di rumah saya tuh, udah besok kita rapiin dah. Saya ngantuk besok saya sekolah. Bener, nginep di rumah gue kan. Besoknya pas malam Jumat, depan kontrakan dia kan orang Lampung nih. Gue baca Yasin gitu. Nah si orang Lampung nih songong gitu loh. Sok bisa kamu Nan, sok pinter. Baca Yasin kenceng-kenceng. Ya udah Mbak, kalau emang bisa sini nih, tolongin. Jadi gangguin terus, begituin aja. Udah, diapain kan ntar juga hilang. Namanya setan mah biarin, ntar juga bosan saking keselnya kan cewek waktu itu. Gue yasinan lagi, gue tahlilan lagi, gue tidur. Sama, tembok diginin lagi tembok. Hentakan lagi. Dihentak-hentak lagi. Pintu dapur diginin lagi. Makin kenceng. Nah, kan pintu kamar mandi nih. Di dapur ada kamar mandi, ada pintunya. Kebuka langsung. Brak! WC-nya berasap. Keluar asap dari WC. Wow. Dari toilet. Toiletnya kan WC jongkok. Keluar asap. Merinding gue no. Serius keluar asap. Iya. Terus gue ngeliatin begini aja. Bang, apaan? Tuh. Nan, ini gimana Nan? Udahlah, biarin aja. Tutup pintu dapur, tahu-tahu langsung dak, kubrak. Berantakan lagi dapur. Yang gue aneh tuh kenapa dapur terus yang berantakin. Gue saking keselnya kan. Lo semua yang ada, muncul lo semua gue gituin. Jangan ganggu orang. Sialan lo, gue saking keselnya kan. Nah tiba-tiba yang tadinya pintu dapur kebuka, pintu kamar mandi kebuka, ketutup semua. Brak langsung. Barengan. Kan gue ngomong di depan kamar nih. Jadi ini mana ya? Buat contoh. Ini pintu menuju dapur. Ini pintu kamar mandi. Gue berdiri di depan pintu dapurnya nih. Langsung ketutup semua. Brak gitu kan. Gue kesel, gue dorong. Padahal kunci di depan. Nggak bisa dibuka. Pintu dapurnya nggak bisa dibuka. Gue dorong gini. Ini gimana? Kok nggak bisa dibuka gitu kan. Jadi, ada tiga pintu. Ada tiga pintu. Pintu menuju ke dapur. Pintu kamar mandi. Sampingnya ada pintu buat ke ruang jemuran. Akhirnya gue muter lewat yang buat jemuran tuh. Kan gembok yang buat jemuran dari luar, buka, berantakan lagi dapurnya. Tapi pintu dapurnya kekunci dari dalam. Kan di slot begini, kekunci dari dalam. Kan aneh. Iya sih emang. Maksudnya di dalam pun nggak ada orang. Nggak ada orang. Buka, dibuka, pintu kamar mandi masih ketutup kan. Tiba-tiba sendok melayang, dang gitu kan. Gue kaget, Allahu Akbar, dasar lo setan, gue gituin. Ya emang setan. Emang setan ya. Dasar lo setan, saking gue kagetnya. Sendok melayang, tahu rak piring, brak jatuh. Ini sudah parah banget nih, udah parah banget. Itu kalau istilahnya portejes ya, berarti itu udah jahat banget kan. Gue manggil bapak gue nih, Pak sini Pak, sini. Apa? Tuh lihat, Allahu Akbar, ini kenapa Nan? Tadi ada yang gini. Gue ceritain sama bapak gue. Bapak gue baca doa, pas baca doa, disentuh nih pintu tembok kamar mandi, diginiin. Tembok kamar mandi diginiin, bapak gue langsung kayak orang didorong gitu loh. Dari kamar mandi ini Nan. Gitu Pak, tadi WC-nya berasap gue gitu kan. Aduh, parah banget ini. Memang harus diselamatin dulu kan. Dia pindah tapi nggak selamatan. Ini harus selamatan dulu Nan. Susah ini, nggak mau pindah, udah lama kosong kan soalnya. Habis diginiin, bapak gue kayak kedorong. Bapak gue baca doa, tutup lagi pintu kamar mandi. Brak langsung. Bapak gue kan kaget kan. Tadi kayak gitu Pak, gue bilang. Langsung keluar ke ruang kamarnya dia. Bapak gue baca doa di depan pintu dapur. Ketutup lagi pintu dapur. Drak. Tembok
sama pintu begini semua. Wow. Kedengeran. Saksinya masih ada. Kalau nggak percaya, Bang Samnya kalau masih di sini ya, dia sampai begini sih, sampai gemeteran. Pintu sama tembok begini semua nih. Creepy banget tuh sumpah. 2001. Wow. Bapak gue udah kesel kan dibacain doa sama dia. Ya itu tato dapurnya udah prang gitu, berantakan lagi. Wah ini sudah kurang ajar nih kata bapak gue kan. Nan, sekarang gini. Apaan? Ibu bangunin, ambil cabe, bawang putih, bawang merah, garam, sama kain, sama minyak tanah, sama koran. Buat apaan Pak? Ambil aja kata bapak gue. Sama baskom yang dari besi gitu kan. Nah udah tuh, Bu minta minyak tanah, minta cabe, bawang merah, bawang putih, garam, sama lap yang nggak dipakai, sama koran. Buat apaan? Nggak tahu tuh bapak. Nggak taunya bikin bom asap. Buat apa tuh? Nah, ntar gue ceritain. Siap. Cabe, garam, ini nih ya, kalau mau ngusir makhluk halus nih, kalau nakal banget, udah kita bacain sesuatu segala macam, udah susah banget nih Bang Yuda ya. Benar. Mungkin lo belum tahu nih. Semua tuh bumbu-bumbu dapur diuntel-untel sama bapak gue pakai koran, diuntel-untel lagi pakai kain, celupin minyak tanah, dibakar, ditaruh di dapur. Pintu kamar mandi ditutup, pintu samping ke ruang jemuran ditutup, pintu dapur yang menuju ke kamar ditutup, dibakar sama bapak gue nih. Asapnya kan perih banget, pedes kan, nyampe keluar. Namanya cabai dibakar, bawang dibakar. Oh iya jelas ya, perih ke mata. Perih banget sampai keluar kan. Begini Pak nih, apa sih? Ntar aja tunggu kita hitung. 1, 2, 3, 4. Tahu langsung tembok digitu-gituin. Pintu gini semua pintu. Dari dalam kubrak. Semua tembok begini. Pintu langsung begini semua pintu. Ada suara. Wah, suara laki-laki. Suara perempuan. Wah, pintu mana gue nggak tahu deh. Bukannya bunyi begini. Pada berontak semua di dalam. Karena sebelum itu dibakar sama bapak gue digembok-gembokin semuanya. Kunci semuanya digituin. Kunci semua. Ada suara, jelas banget suara laki-laki. Suaranya berat. Wah. Sambil bunyi tembok juga. Duk. Pintu. Duk. Suara ceweknya kayak gini. Tolong. Mungkin pedesan kali ya. Pedesan kayaknya. Itu yang tadinya gembok, pintu digembok. Copot. Grendel, tahu kan grendelnya, copot karena mereka ngedobrak. Pas pintu didobrak, gas asap pada keluar semua. Bukan asap yang buat pembakaran ya, hitam asapnya. Lo tau nggak kayak di film-film, jus pada keluar begitu semua. Iya. Banyak banget. Sampai di pintu aja sampai goyang kena asap itu. Dus. Bapak gue langsung begini, gue juga begini. Pak itu apaan? Udah pada keluar semua. Banyak banget asap segede-gede kepelan tangan. Jus hitam semua, jus keluar. Kayak soul gitu ya, kalau di film soul gitu ya. Lo kalau nggak percaya, mau percaya mau gue silakan. Ini pengalaman gue. Benar. Bangsa masih ada, saksinya masih hidup. Cuma bapak gue udah meninggal kan. Nggak mungkin gue nanya sama bapak gue. Mungkin nanya ke kuburan, nggak mungkin kan ya. Kalau tanya bapak gue jadi kuburan. Jadi gitu Bang Yuda. Kalau lo ngadepin hantu rumah yang nakal, udah bakarin cabai aja. Bakarin cabai ya. Kalau zaman dulu sih, misalnya ada genderuwo nih ya. Kalau susah diusir, gampang sih. Cari kulit, sepatu kulit yang asli bener-bener kulit, bakar. Sebab dia nggak suka bau itu. Cuma kalau untuk hantu-hantu yang udah nakal banget di rumah, ya itu aja bikin bau asap. Bau asap cuma dari cabai, tomat, garam, bawang merah, bawang putih. Oh, kalau diulek enak tuh ya padahal ya. Ya. Tapi itu demi Allah tuh perihnya minta ampun di mata. Jangan kan manusia, setan juga takut ternyata. Dan itu yang gue kaget. Pintu kebuka, langsung copot grendelnya. Pintu kamar mandi kebuka, pintu samping juga kebuka. Langsung dus banyak. Jadi nyata gitu ya? Nyata beneran. Gue kira cuma di film-film doang. Jadi asap hitam keluar semua. Pintu depan, pintu ruang tamu sampai kena asap hitam itu sampai begini sih. Goyang begitu. Kata bapak gue, alhamdulillah udah keluar semua. Oke.
Nah udah gitu orangnya pindah. Karena kan tiap hari barang-barangnya habis, piring pecah-pecah mulu. Pindahlah dia pindah ke belakang dekat pabriknya. Kosong hampir sekitar berapa bulan gitu. Ada yang nyewa baru orang Jawa. Gak taunya orang Jawanya ini punya pegangan sih sebenarnya. Dia lagi apa sih? Awalnya dia cuma datang sendirian, bapak-bapak. Dia lagi BAB ya. Pas lagi disiram, keluar asap dari WC-nya. Dus, sama yang waktu itu kita lihat. Keluar asap. Putih. Kaget dong. Ke rumah gua, gini-gini ceritain. Pak, jadian lagi pak. Balik lagi tuh ya. Ya kan tuh lama kosong gitu, berapa bulan kosong. Terus gimana kalau digangguin lagi? Ya udah ntar paling-paling juga lari ke sini lagi. Benar. Ini bukan ngamuk-ngamuk lagi ya. Cuma tembok-tembok sama pintu doang. Temboknya dipukul-pukul lagi, pintu digini-gini lagi. Cuma karena dia orang Jawa punya pegangan dan kuat, gua nggak tahu caranya dia itu. Si itu udah tenang sendiri, nggak pernah ganggu lagi. Dia bawa anaknya, dibawa istrinya sampai sekarang. Masih sampai sekarang tinggal rumah di itu sana. bahkan dibagusin. Rumahnya udah bagus sekarang. Oke. Ya karena di Jawa punya pegangan kali ya. Dia ngusir sendiri dengan caranya. Kalau bapak gua kan ngusirnya ekstrim tuh, dibacain doa udah nggak mau. Ya udah, berarti kalau kalian di rumah nih ada yang ganggu nih ya. Dah. Ya. Ya tadi tips dari Bang Runan ya. Cabe, bawang merah, bawang putih, garam. Ya. Bungkus, bikin kayak bola tuh, bom asap namanya. Bungkus kain, kasih minyak atau apa, kasih bensin terserah, bakar. Ya. Jangankan manusia, setan kabur. Beneran, gue juga baru tahu itu tipsnya kayak gitu. Tipsnya kayak gitu ya. Jadi ada ini baru nih, tips baru ya dari Bang Runan. Boleh dicoba. Kalau emang nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, mending jangan ya Bang ya. Kalau emang rumahnya nggak ada setan, mendingan jangan gitu. Yang ada ntar pedih ke mata gitu kan ya. Lo iseng masuk rumah kosong. Iya. Lo bakar lagi, kebakaran yang bakaran ada. Jangan. Ya. Kalau niatnya cuma iseng jangan. Lo masuk rumah kosong lo bakar. Ya, itu memang di tempat mereka rumah kosong kan. Ya udah biarin. Iyalah, benar. Mereka nggak ganggu lo jangan ganggu mereka. Kecuali emang di rumah kalian gitu ya. Terus mengganggu. Nah terus kalau ada Ferguson atau genderuwo, ini sih memang yang diajarin mbah gua, diajarin juga ke ibu gua. Cari kulit yang berbahan kulit, entah kulit sepatu kayak tas kayak, bakar aja. Genderuwo tuh nggak suka bau-bau kulit dibakar begitu. Tuh, bang. Kulit ayam boleh nggak Bang? Hah? Kulit ayam? Nah, sekalian aja kulit itu. Canda ya teman-teman, biar enggak ini. Nah, itu sebenarnya kejadian 2001 sampai 2002. Cuma karena gue persingkat, nggak mungkin dong. Ini juga udah, cuacanya juga udah mulai mendung. Udah mulai mendung sih. Tapi malah malas pulang ya. Enak di sini dia sini. Adem banget soalnya. Adem dan sini banyak wahana-wahana dan ininya ya. Tempat-tempat spot fotonya gitu. Nah, tadi dari cerita lu sebenarnya yang gue lihat kayak ini Bang ya, kayak model film tuh Paranormal Activity. Nah, betul. Yang kalau misalnya dikamerain tuh kayak banyak kejadian aneh gitu ya. Itu memang bener adanya ya Bang ya? Kalau ada. gitu ya? Dan gue yang kagetnya tuh sendok. Lu tahu nggak kalau benda jatuh kan begini nih, gitu kan? Dia enggak. Ini begini, kayak ditiup gitu loh. Kayak ditiup begini nih. Gitu. Oh jadi kayak melayang dulu baru jatuh. Gitu ya? Wow. Kan kalau benda jatuh nih begini nih, tung gitu kan. Dia enggak. Sendok begini nih. Dari tempat sendok langsung kayak ketiup gitu. Dus, jatuh. Seriusan. Wow. Karena zamannya dulu kompor minyak kan. Ya udah, bececeran tuh semua minyak. Dan ya itu, hampir setiap ini dia beli piring habis karena tekor bandar mulu. Tekor bandar. Oke, ceritanya gitu aja Bang. Ada lanjutannya itu aja sih. Sekarang sih rumahnya udah bagus. Tapi karena yang punya pegangan juga mungkin kali ya. Sebenarnya walaupun masih diganggu, mereka tuh orangnya cuek gitu loh. Bodo amat. Karena sekarang anaknya udah gede-gede ya, mungkin udah terang juga, udah rame juga, mereka juga pindah kali. Karena kan kalau kita udah nempatin rumah
selama beberapa hari, lebih dari 40 hari, mereka juga akan kegeser dengan sendirinya. Geser dengan sendirinya. Oke. Sampai sekarang tuh ada rumahnya. Gue nggak mau ngomong di mana gitu. Pokoknya ada lah di sekitar lingkungan bangunan ya. Deket banget, tinggal ngelangkah udah rumahnya. Oke, 1 langkah dari rumah. Bahkan kalau dulu di kamar gue langsung dapurnya. Nyambung gitu kan. Jendela kamar gue nih. 1, 2, 5 langkah lah. 5 langkah dari jendela kamar gue. Pintu dapurnya tuh. Jelas banget kalau tidur. Dung. Dung, suara gentongnya, suara drum. Wow, serem juga, serem. Tiap hari ya harus mendengar seperti itu ya Bang ya. Sama hampir berapa tahun gitu. Oke. Tapi dulu yang lebih serem lagi yang ini sih, kan depannya kosong, sebelahnya diisi tukang sekuteng. Itu tukang sekuteng banyak cerita tuh. Dia ngelihat siluman ular, dia ngelihat kuntilanak juga, dia diganggu genderuwo juga. Kan dulu sumurnya masih sumur kerek tuh. Sumur kerek. Sumur timba. Tapi dia mah udah biasa namanya tukang sekuteng kan. Emang kerjaannya malam ya tiap hari ya. Bahkan dia cerita si bapaknya, udah biasa, saya mama sudah kayak teman digituin. Udah heran lagi gitu. Oke. Jadi tuh Bang Gila pengalaman gua waktu 2001 2002 pas SMA. Oke, ini sekalian flashback ya Bang ya. Cerita-cerita masa lalu yang mungkin sempat diceritakan cuman tidak ditayang ya di channel sebelumnya ya Bang. Oh iya. Dan salah satu tempat kesukaan makhluk itu, makhluk halus ya Non ya, adalah kalau di rumah tuh kamar mandi. Iya benar. Karena tempat yang kotor. Benar. Karena najis ya, tempatnya najis, tempat kotor dan ya lembab juga sih. Itu yang tidak pernah kering. Benar. Itu adalah kamar mandi, tempat yang paling disukai mereka. Oke Bang. Lumayan creepy sih, sampai gue tadi sempat merinding gitu dengar cerita Bang Runan ya. Apalagi yang mungkin yang nonton nih lebih merinding ya. Kalau bisa nontonnya nih malam nih, lebih kerasa lah gitu ya. Nah, ternyata kita mau syuting malam ya, cuma ini juga udah enak. Karena apa, kalau kita syuting malam kayaknya nggak kelihatan pemandangannya Bang. Kalau kayak ini kan kelihatan pemandangannya, keindahan alamnya pun kelihatan gitu. Oke Bang. Jadi gini Bang, tadi kan sebelum kita kolaborasi nih Bang ya, itu kan gue sempat ngadain Q&A sama followers gue di Instagram gitu kan. Nah ini alhamdulillah nih Bang, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, terkhusus untuk Bang Runan gitu kan. Dan Mbak Baby Brenda gitu kan, Non Brenda, itu tentang pertanyaan yang lumayan lumayan kayaknya lebih harus dijawabnya langsung sama Bang Runan deh gitu ya. Oke, langsung aja ya Bang, kita bacain ya Q&A-nya.